Selamat malam Bu Ima. Selamat malam Bu Metri. Apa kabar? Keadaan saat ini baik, sehat Bu. Oke, puji Tuhan ya. Baik Bu Ima, sebentar lagi kan kita akan melakukan proses coaching. Nah sebelum melakukan proses coaching itu, saya ingin menyampaikan rubrik penilaian percakapan coaching yang nantinya akan dinilai. Nah, dalam proses coaching ini yang akan dinilai adalah kompetensi daripada coaching itu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian Bu Ima, yang kedua, saya ingin bertanya, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Terima kasih Bu Metri. Jadi sebentar dalam proses coaching, kompetensi yang akan saya kembangkan sebentar itu yang pertama mendengarkan dengan aktif, yang kedua perhatian penuh, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu Ima. Nah, indikator bagian mana yang menurut Bu Ima yang secara spesifik ingin diobservasi? Jadi yang secara spesifik yang ingin saya observasi di sini adalah saya akan berusaha agar supaya coach nantinya mendapatkan solusi yang terbaik untuk masalah yang ia hadapi. Ya, baiklah kalau begitu Bu Ima, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Jadi ketercapaian dari indikator yang ingin saya kembangkan sebentar, di mana setelah melakukan coaching nantinya, coaching itu akan menemukan solusi yang bisa membawa coaching ini ke hal-hal yang bisa menemukan solusi untuk permasalahan yang ia hadapi. Oke, baiklah. Indikator ketercapaian yang tujuan pembelajaran seperti apa yang diinginkan oleh Bu Ima? Jadi tentunya mendengarkan secara aktif, kemudian perhatian yang penuh dan mengajukan pertanyaan yang baiklah. Oke Bu Ima, mungkin itu dulu ya percakapan kita kali ini. Nanti sebentar setelah selesai proses coaching, kita akan melanjutkan percakapan kita ya Bu Ima ya. Iya Bu, terima kasih Bu Metri. Terima kasih. Selamat malam Bu Estra. Ya, malam Bu Ima. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Baik. Lagi baik. Benar baik Bu, karena dari raut wajahnya terlihat sumringah seperti itu. Iya, sebenarnya Bu, ada yang saya pikirkan. Jadi dalam pertemuan kita di malam hari ini ada sesuatu atau yang akan Ibu ceritakan? Iya. Ya silakan Bu. Saya punya permasalahan nih Bu. Ya. Tadi di kelas saya mengajar, Ya. dan memang sudah beberapa hari yang lalu saya mengamati di kelas yang saya ajar itu ada siswa. Ada satu siswa nama Novandri di kelas saya. Saya bingung Bu hadapi dia. Masalahnya saya amati anak ini setiap saya memberikan pembelajaran, sikapnya selalu saja ada hal-hal yang dia lakukan, mengganggu temannya. Pokoknya ada saja dia tidak bisa konsentrasi. Oke, jadi dalam hal ini kendala dalam pembelajaran yang Ibu alami itu menemukan salah satu siswa yang seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu temannya, seperti itu ya Bu? Iya benar. Sekarang Bu, dari percakapan kita di malam hari ini, kira-kira apa yang menjadi tujuan? Apa yang menjadi tujuan untuk percakapan kita di malam hari ini? Iya Bu, saya berharap sekali saya mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya ingin sekali si anak saya satu ini bisa belajar dengan baik. Oke. Jadi harapan dari Ibu untuk percakapan kita di malam hari ini yaitu menemukan solusi untuk permasalahan yang Ibu alami terhadap anak Novandri tadi ya Bu. Nah, sekarang Bu, kira-kira menurut Ibu
kekuatan yang ada di dalam diri ibu yang boleh ibu terapkan nantinya di dalam mengatasi masalah yang ibu alami saat ini? Nah, Bu, ini yang saya masih bingung, Bu. Saya sudah lakukan hal-hal yang saya lakukan, sudah saya menerapkan, saya ubah pembelajarannya. Saya berpikir sebelumnya bahwa anak ini mungkin di luar kelas. Saya bawalah anak-anak ke luar kelas, namun si anak ini tidak ada perubahan. Tetap saja mengganggu temannya. Itu yang membuat saya Ibu, sekarang yang menjadi pertanyaan saya, apakah sebelum melakukan kegiatan pembelajaran ibu sudah melakukan observasi atau diagnostik awal terhadap anak-anak ibu? Iya, Bu, saya sudah lakukan. Saya kasih observasi dan ada hasil dari observasi. Sehingga dugaan saya anak ini suka belajar di luar, ternyata masih sama juga, Bu. Kira-kira menurut ibu yang menjadi hambatan yang ibu lihat dari anak Novanli ini, apa yang menjadi penghambat baginya sampai ia bisa mengganggu teman-temannya di saat kegiatan pembelajaran? Sebenarnya sih masih bingung, Bu. Tapi dugaan saya pertama ada masalah di dalam dirinya. Mungkin ada permasalahan di rumah atau dengan keluarganya atau dengan teman-temannya. Jadi menurut ibu ada kemungkinan anak Novanli ini mempunyai permasalahan di dalam keluarganya. Kira-kira menurut ibu strategi atau langkah apa yang akan ibu lakukan agar supaya anak tersebut bisa fokus dalam kegiatan pembelajaran nantinya? Iya, setelah saya lakukan beberapa langkah tidak berhasil, Bu. Setelah mengadakan di luar kelas, mungkin yang saya akan lakukan berkomunikasi dengan wali kelas. Selain berkomunikasi dengan wali kelas, mungkin ada pihak lain, Bu, yang boleh ibu hubungi? Saya juga kayaknya ini menceritakan ke guru BK. Guru BK. Apakah ibu tidak terpikir melakukan kunjungan ke rumah, melakukan kolaborasi dengan kedua orang tuanya Novanli? Ya, saya juga pernah berpikir sih, Bu, tapi belum pernah melakukannya. Nah, bagaimana kalau ibu melakukan kolaborasi dengan kedua orang tuanya selain menghubungi guru BK maupun wali kelasnya? Ya. Kira-kira kapan waktu yang akan ibu lakukan untuk mengeksekusi kegiatan ini, rencana ini? Saya akan lakukan secepatnya, Bu. Saya memang sudah ingin sekali anak ini bisa berubah, Bu. Oke, jadi saya berharap permasalahan yang ibu hadapi ini bisa cepat terselesaikan sehingga anak kita Novanli ini bisa fokus dalam kegiatan pembelajaran ya, Bu. Jadi untuk tindak lanjutnya nanti kita akan lakukan lagi percakapan selanjutnya setelah ibu melakukan tindakan menghubungi wali kelas, menghubungi guru BK, bahkan menghubungi kedua orang tuanya. Jadi nanti setelah pertemuan ini saya pun akan melakukan pertemuan kembali dengan ibu untuk menanyakan kembali tindak lanjut dari rencana yang telah ibu lakukan. Bisa seperti itu, Bu? Oh iya, Bu. Iya, Bu, makasih ya, Bu. Oke, bagaimana, Bu, perasaannya setelah melakukan percakapan ini? Aduh, senang, Bu. Dan saya tidak sabar untuk melihat si anak saya ini untuk bisa berubah. Terima kasih ya, Bu. Ya, tetap semangat ya, Bu Esra ya. Semoga Ya, sukses terima untuk kasih. rencananya ke depan. Ya. Oke, selamat malam, Bu Esra. Malam, Bu. Oke, baik Bu Ima. Ya, Tadi Bu sudah Maria. melakukan proses coaching ya. Iya. Oke, baik. Dalam sesi ini Bu Ima, saya ingin menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching dan yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Oke, terima kasih Bu Metris. Jadi dalam proses coaching tadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur cerita, di mana sudah melakukan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, baik.
Baiklah Bu Ima, saya mau menyampaikan hasil catatan observasi saya yang sudah saya observasi tadi dalam proses coaching. Nah, dalam proses coaching tadi itu saya melihat dan mengamati bahwa Ibu sudah melakukan percakapan dengan alur Tirta dengan baik. Kemudian yang kedua, Ibu Ima sudah sebagai coach sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang tentunya memberdayakan sang coach, sehingga coach bisa menemukan solusi dan menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Itu ya Bu Ima yang saya amati tadi. Nah, di sesi terakhir dalam proses ini Bu Ima, saya ingin menyampaikan sebuah pertanyaan lagi. Kira-kira menurut Bu Ima, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching hari ini yang ke depan yang Ibu Ima harapkan? Kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini Bu, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Di mana lewat mengajukan pertanyaan yang berbobot di sini akan membuat saya lebih memahami lagi dalam menerapkan kegiatan coaching dalam penerapan alur Tirta ini. Sehingga lewat kegiatan coaching ini coach nantinya akan menemukan solusi untuk permasalahan yang ia hadapi. Oke, baik Bu Ima, demikian proses coaching kita hari ini. Semoga lebih bersemangat dan sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Bu. Selamat malam. Apa kabarnya hari ini? Kabar baik. Oh, dengar-dengar kan kemarin Ibu telepon saya ya, tapi saya nggak sempat angkat. Iya. Ada yang mau disampaikan Bu? Ada Bu, begini, saya kan kemarin melakukan asesmen formatif di kelas yang ada di jam terakhir di jadwal. Nah, setelah saya melihat hasil, ternyata yang bisa menjawab baik atau yang menjawab tuntas itu tidak mencapai separuh dari siswa yang ada di kelas. Makanya saya heran kenapa di kelas lain bisa menjawab 90% mencapai ketuntasan, tapi di kelas yang ini itu mereka tidak mencapai setengah atau separuh dari siswa yang bisa menjawab soal dalam asesmen formatif. Oh, iya. Jadi menurut Ibu apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita? Ya, saya berharap melalui percakapan ini saya mendapatkan solusi sehingga dari permasalahan yang ada ini saya boleh kembali melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki pembelajaran saya di kelas tersebut. Oh iya. Kira-kira kekuatan apa yang ada pada diri Ibu? Ya, tentunya Ibu, saya memiliki kekuatan di mana saya masih memiliki semangat, dan saya percaya bahwa keyakinan saya kalau saya boleh melakukan pembelajaran dengan tuntas di kelas yang lain, mengapa di kelas ini saya belum, berarti saya percaya saya memiliki kekuatan itu, tapi saya belum menemukan solusinya, Bu. Oh iya. Jadi kekuatan Ibu semangat ya Bu? Iya. Iya. Oke Bu, kira-kira apa peluang yang bisa Ibu ambil? Ya, peluang yang bisa saya ambil dari peristiwa ini adalah bahwa saya pasti akan berhasil mengajar di kelas ini, sehingga peluang ini yang akan saya ambil, tinggal bagaimana saya memikirkan langkah ke depan untuk supaya kelas ini juga sama ketuntasan belajarnya dengan kelas paralel yang lain. Sekali ya Bu ya. Baik, menurut Ibu apa hambatan yang dihadapi? Ya, hambatan yang dihadapi kemungkinan adalah kelas ini
itu ada di jadwal pembelajaran di jam terakhir. Mungkin itu yang menjadi hambatan dalam pembelajaran, sehingga saya merasa bahwa saya perlu memikirkan solusi bagaimana caranya supaya walaupun mereka jadwal pelajaran saya itu ada di jam terakhir, tapi mereka juga berhasil menjawab soal. Bu, apakah ada rencana yang sudah dipikirkan untuk mencapai tujuan yang Ibu inginkan ini? Ya, rencana saya Bu Esra, saya akan berencana mengubah RPP saya, di mana RPP kan yang saya punyai selama ini kalau di kelas paralel itu semua kelas itu sama, tetapi oleh karena jam pelajarannya ini di jam terakhir, mungkin saya harus mengubah RPP saya. Jadi RPP saya itu akan saya ubah strateginya, metodenya juga saya ubah, saya lebih memperbanyak ice breakingnya. Kemudian juga karena mereka di jam-jam terakhir, saya akan melakukan teknik stop. Oh iya, jadi sudah ada rencana ya? Iya. Terus kapan bisa melaksanakannya? Rencananya mau laksanakan kapan? Jadi Gimana gitu? saya merencanakan itu secepatnya. Rencananya saya akan lakukan itu minggu depan. Jadi dengan demikian saya harus cepat-cepat mengubah RPP saya supaya mereka tidak tertinggal dengan kelas paralel yang lain. Jadi kira-kira bagaimana tindak lanjutnya dari proses coaching? Ya, tindak lanjut proses coaching ini adalah saya akan menghubungi kepala sekolah, kemudian saya akan membicarakan atau mengkomunikasikan perubahan RPP kepada beliau bahwa RPP untuk kelas paralel di jam pertama, kedua, ketiga dengan di jam terakhir menjelang sore, yaitu setengah 3 sampai jam 4 sore itu saya akan ubah berbeda dengan kelas pagi. Baik sekali Bu ya. Oke, waktu kita terbatas ya Bu. Iya. Saya ada kegiatan berikutnya, nanti kali lagi kita cerita-cerita. Nah, dari pembicaraan kita ini, apa yang Ibu dapatkan, Bu Metris dapatkan setelah kita bercakap-cakap selama kurang lebih 10 sampai 15 menit? Baik Bu, saya mendapatkan pencerahan, ternyata ada solusi yang boleh kita bicarakan bersama, sehingga dari masalah yang saya hadapi ini, saya berharap ya solusi ini adalah solusi yang saya akan lakukan dan mudah-mudahan berhasil. Wah, syukurlah ya Bu ya. Ya. Jadi bagaimana perasaan Ibu? Apa Saya masih berpikir apa atau bagaimana? Saya merasa senang, saya sudah tidak galau lagi, saya merasa lega dan seperti menemukan pencerahan dari perbincangan kita ini. Ya, semoga Ibu dapat menerapkannya dan boleh sesuai dengan harapannya Bu. Iya. Ya, untuk anak-anak kita ke depan. Baiklah. Ya. Terima kasih Bu Esra. Ya, terima kasih Bu Metris. Nanti Sampai jumpa lagi. iya, nanti bertemu lagi. Selamat malam Bu Ima. Selamat malam Bu Metris. Saya mendengar katanya Bu Ima mencari saya tadi ya. Iya Bu Metris. Ada apa sebenarnya Bu Ima? Ada yang ingin saya ceritakan Bu. Iya, kalau begitu silakan diceritakan Bu. Kira-kira ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, tadi siang kan saya masuk kelas ya, karena saya perwalian kelas 6 sesuai dengan jadwal yang ada. Saya mengajar yang pertama itu mata pelajaran matematika Bu. Nah, setelah melakukan kegiatan pembelajaran, di akhir pembelajaran saya melakukan evaluasi Bu. Nah, setelah saya memeriksa hasil pekerjaan dari siswa saya ini ada 18 orang Bu. Iya. Nah, dari 18 orang ini ada salah satu siswa yang nilainya itu bisa 0 Bu. Nah, ini yang membuat saya jadi bingung. Kira-kira kenapa ini siswa ini bisa mendapatkan nilai 0 Bu? Oke, menurut Ibu apa alasan sampai anak tersebut mendapatkan nilai 0? Saya
pikir-pikir, mungkin RPP yang saya buat ini tidak sesuai dengan anak ini. Oke Bu Iman, apakah Ibu sudah melakukan observasi awal? Ini pun menjadi kesalahan dari saya ini, Bu. Karena waktu sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, saya belum melakukan observasi awal, Bu, terhadap ini anak. Gila. Kalau begitu Bu Ima, kira-kira langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk membuat RPP sesuai kebutuhan anak? Oke. Jadi mungkin langkah yang akan saya lakukan di sini yang pertama yang pertama yaitu melakukan diagnostis awal atau observasi awal terhadap siswa, kemudian membuat RPP yang sesuai dengan kebutuhan siswa, kemudian menggunakan metode dan model pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Mungkin seperti itu langkah yang akan saya lakukan. Oke, baik Bu. Kira-kira menurut Ibu, kapan Ibu akan menerapkan rencana Ibu ini? Ya, karena sesuai dengan jadwal yang ada pun besok adalah jadwal matematika juga ada, Bu. Jadi ada kemungkinan pada besok hari saya ingin langsung menerapkan ini rencana saya ini, karena saya tidak ingin lama-lama berdiam diri, karena saya ingin siswa yang satu ini pun bisa setara dengan teman-teman lainnya, Bu. Betul. Baiklah Bu, setelah Ibu menerapkan rencana Ibu itu nanti kita akan bertemu lagi ya Bu, bercakap-cakap bersama. Iya Bu. Iya. Nah, sekarang Bu Ima, bagaimana perasaannya? Sudah merasa lega, Bu. Oke. Tenang, Bu. Oke lah. Baik Bu Ima ya, sampai berjumpa lagi ya. Iya, Bu. Oke, selamat malam. Malam, Bu. Terima